sejumlah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan selalu memberikan edukasi ada di Bekasi. Yayasan Al-Huda merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan. Terletak di RT 01 RW 03, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Yayasan Al-Huda Cijengkol punya visi mulia dalam bidang pendidikan. Berdiri di atas lahan 1.100 meter, Yayasan Al-Huda Cijengkol punya beberapa program pendidikan: Taman Pendidikan Kanak-kanak, Taman Pendidikan Al-Quran, Ruqyah, dan metode totok wajah. Di samping itu, Yayasan Al-Huda Cijengkol juga punya kegiatan unik yang bisa jadi inspirasi siswa dan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan menyulap barang-barang bekas seperti bekas botol air mineral menjadi kerajinan yang eksotis. Kegiatan ini tentu bisa jadi inspirasi dan motivasi bagi siswa dalam mendukung tumbuh kembang anak sebagai anak Impaku Lestari, beriman dan bertakwa, mandiri, berpikir kritis, aktif dan kreatif. Selain itu, Yayasan Al-Huda Cijengkol juga punya kegiatan yang tidak kalah menarik dengan membudidayakan berbagai bibit tanaman guna menambah kesan lestari lingkungan dan alam sekitar. Menurut Ketua Yayasan Al-Huda Cijengkol, yayasan ini ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat dengan memberikan pendidikan edukasi kepada anak dengan budaya hidup sehat, selalu mencintai alam sekitar, serta disiplin menjaga lingkungan. Sampailah di rumah Afnan ada yang ngasih kado buat manfaatkan barang-barang yang sudah tidak layak pakai menjadi layak pakai. Ini contohnya yang sudah jadi rak sepatu, agar sehingga menggambarkan bahwa TK ini benar-benar TK alam. Nah, ya ini konsepnya disebut TK Alam Pohon Pinang. Yang paling di branding ini pohon pinangnya, karena paling langka di Setu dan di Bekasi khususnya pohon pinang udah langka. Kita juga pembibitan pohon pinang yang udah siap progres penghijauan, udah siap nanam. Ini bibit-bibitnya yang udah jadi tuh. Jadi kita siapkan bibit-bibit yang dari awal. Berarti udah alhamdulillah makin banyak. Berarti ini lahan TK Al-Huda ada area untuk taman dan penghijauannya ya Pak Ustadz ya? Karena kita sekarang lagi fokus ke manfaatkan kayu-kayu bekas palet, sehingga ya, jadi seperti inilah. Kurang menarik karena seperti ya kebun. Iya. Karena progres kita yang untuk main apa di wilayah sana. Ini untuk ya, untuk sekarang pembibitan dan pembuatan rak sepatu, pagar, dan juga ada yang bisa mesen ke Al-Huda. Jadi kalau ada TK-TK lembaga-lembaga lain yang ingin pagar dari palet, bisa kami yang buatkan di sini. Oh, iya iya. Ini contoh-contoh dari hasil palet yang masih bisa dipergunakan di area TK Al-Huda, seperti pagar yang sudah dipergunakan, dan juga seperti tadi disampaikan oleh Pak Ustadz kita, rak sepatu dan keperluan-keperluan lainnya untuk menghiasi dekorasi atau tempat. Juga ada karpet Buat bermain dan mengenang warna-warni. Iya benar Bu. Karpet bekas. Dan ini juga karpet-karpet bekas yang diproses oleh beliau dan dikerjakan agar semua terlihat sangat
unik dan juga nyaman, rapi. Dan juga ada botol-botol aqua yang bisa didaur ulang untuk menjadi suatu dekor di daerah Yayasan Al-Huda. Tanaman herbal ini. Tanaman herbal yang Kumis kucing, kumis kucing, naga. Kami menyiapkan segalanya di sini. Iya, Segalanya ada, untuk penghijauannya juga ada. Jadi insya Allah lengkap. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Teman-teman, bebennya Dengan rekan saya Bapak saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan dan sekedar wawancara dan bertanya. Sejak kapan mulainya berdirinya Yayasan Al-Huda ini? Dan mohon Bapak perkenalkan juga Bapak sebagai apa di sini Pak Ustadz ya, waktu dan tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sofyan Sauri atau dipanggil Kang Ian. Saya di sini selaku Ketua Yayasan Al-Huda. Dan Al-Huda ini berjalan di awal 2012, tapi karena kendala baru bisa mengajukan ke Dekumham di 2014. Jadi Al-Huda ini di 2014 tercatat di Dekumham. Untuk proses awal belajar dan mengajarnya 2012. Apa saja yang ada di Yayasan Al-Huda ini Pak Ustadz? Alhamdulillah, program-program Al-Huda dari 2014 kita membiasakan untuk mencintai alam, sehingga setiap tahun kita program penghijauan, mengajarkan anak-anak untuk cinta lingkungan, dan juga membiasakan supaya anak-anak ini terhindar dari gadget HP. Karena kita belajar di hipnoterapi juga, kita ajarkan kepada orang tua murid bagaimana caranya menghindarkan anak-anak jauh dari HP. Beri kegiatan yang positif seperti menanam tanaman, toge, tomat, terong. Dan di tahun ini progres kami di awal Januari nanti kami akan memberikan sumbangsi kepada murid yang tiap tahun selalu menyumbang murid ke Al-Huda ini, yaitu Grand Resident sama Perumahan Jaya Darussalam. Jadi kami nanti datang ke sana, ketemu RT RW-nya, ketemu pengurusnya, DKM, apa ini loh kami Al-Huda. Nah, selama ini komplek ini yang selalu memberikan murid-murid yang terbanyak di kami. Jadi di Januari insya Allah sudah diprogramkan dengan pihak sekolahan dan wali murid. Januari kita akan memberikan tanaman ke komplek tersebut. Jadi diajarkan anak-anak yang langsung memberikan, seperti bersedekah ke alam dan lingkungan. Juga program apa saja sih yang sudah berjalan? Contohnya yang ada di Yayasan Al-Huda ini tuh program-program apa aja sih? Seperti tadi mungkin saya pas masuk ke sini mungkin saya lihat ada program-program yang lain seperti TK atau apa aja. Bisa tolong dijelaskan Pak Ustadz ya? Karena kami ini bergeraknya di awal itu tentang alam dan kesehatan. Jadi program-program kami itu ya ke alam dan kesehatan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Jadi dari awal kami buka lembaga Al-Huda ini, kami sudah bergabung dengan ruqyah, pengobatan dengan metode bacaan Quran. Tambah hari ini kita juga bergabung dengan hipnoterapi Indonesia, Satvika Indonesia. Alhamdulillah, ketika kita beredukasi tentang lingkungan, kami juga bekerja sama dengan Prabu Peduli Lingkungan yang diketuai oleh Bapak Karsa Hamdani. Kalau untuk visi sekolahnya sendiri, menjadikan sekolah ini menjadi yang bentuk anak usia dini dengan karakter impaku lestari, iman dan bertakwa, mandiri, berpikir kritis, aktif dan kreatif, mampu berkolaborasi, komunikatif, unggul dalam kesehatan jasmani dan rohani, serta peduli lingkungan dan cinta alam. Kalau misi sekolahnya, pertama menanamkan iman dan takwa sejak dini, membentuk anak mandiri, aktif dan kreatif, mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, membiasakan kerjasama dan komunikasi yang baik, mendorong hidup sehat jasmani dan rohani, menanamkan cinta lingkungan dan kepedulian alam. Kami dari pertama sampai saat ini dari 2014
2014 sampai 2025 sangat mengharapkan dukungan baik dari instansi pemerintah atau dinas-dinas terkait, baik